Kubra telah melahirkan seorang anak, seorang bayi laki-laki. Sekarang kami berada di rumah sakit, bahkan Chaner ada di kamar rumah sakit. Chaner kami serahkan padamu. Ya Bu Esra, kami masuk ke dalam. Siapa di dalam merasakan ketegangan laporan, kita ikut merasakannya bersama. Kata Anda mereka punya seorang anak laki-laki. Kita akan segera melihat bayinya. Kami tidak akan banyak menampilkan wajah Anda, Nona Esra, agar terhindar dari mata jahat. Jika diizinkan, mari masuk. Saya ingin tahu tentang Hikmet Bey. Apakah Tuan Hikmet ada di sini atau tidak? Kami bergegas naik ke atas untuk menyalakan TV. Apakah Anda tersedia? Ya. Halo. Halo. Ibu Esra, Bibi Aisyah ada di sini? Ibu Apo. Halo, semoga beruntung. Ibu Esra mengirimkan banyak salam dan mengucapkan semoga sukses. Kubra, selamat. Kami akan mengajukan pertanyaan. Mata Anda bersinar, Nona Esra. Kami tidak dapat melihat Apo. Apo keluar untuk membeli sesuatu untuk bayi. Dia belum kembali. Saya juga tidak tahu di mana dia. Jadi apa yang kamu rasakan? Ini adalah perasaan yang sangat indah. Saya memang sudah punya cucu. Alhamdulillah, saya memang punya. Tapi saya tidak pernah puas dengan cucu-cucu saya. Syukur Alhamdulillah, semoga siaran Ibu Esra juga lancar. Kami sangat menyayangimu. Terima kasih Aisyah, salam sayang dari kami. Langsung saja untukmu. Kami sangat-sangat berterima kasih atas usahamu Ibu Esra. Sangat banyak jasamu, baik pada Abdullah, Kubra maupun bayi, semuanya ada jasamu. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Terima kasih. Pertama-tama, bagaimana keadaan bayi kita? Saya sangat penasaran. Mirip siapa dia? Itu juga membuat saya penasaran. Bu Esra, seperti yang kau tahu, saya sudah meninggalkan rumah. Saya tahu. Kenapa saya pergi? Kami tidak bisa akur, baik dengan Abdullah maupun Kubra. Memang tidak bisa. Mereka juga ada benarnya. Di zaman apa kita hidup sekarang? Siapa sekarang yang masih tinggal dengan mertuanya? Memang tidak bisa. Saya sudah tua, saya tidak tahan dengan suara, tidak tahan dengan keributan. Memang tidak bisa. Akhirnya saya ambil barang-barang saya, lalu saya pergi dari sana. Dia juga memang akan pindah rumah, insya Allah. Biar dia menenangkan diri dulu beberapa hari. Dia sewa apartemen 1 kamar sendiri, cucu lahir. Sekarang kalian lakukan cucu lahir. Cucu sudah lahir, sebenarnya saya sedang ngambek. Saya tidak berbicara dengan mereka, tapi saya datang demi kenangan cucu saya. Memang saya juga harus datang. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anak kita. Itu cucu saya, menantu saya sendirian, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Setidaknya saya bilang biar saya yang menemani dia. Memang saya juga harus ada di sana. Dia menantu saya, maksudnya dia adalah ibu dari cucu saya. Saya harus datang. Syukurlah saya sudah datang. Tadi malam saya juga di sini, malam ini pun saya menginap Bu Esra. Setelah itu dia akan datang, apakah dia akan menjaga cucu atau Tashan? Saya juga sayang Anda Bu Esra. Jujur saja, saya penasaran apakah dia akan mempercayakan bayinya kepada Abdullah dan Kubra. Nah, Bu Esra menanyakan hal ini. Akan merawat cucu Anda sekarang? Percaya Abdullah dan Kubra untuk menyerahkan anak itu? Kelihatannya bagus, saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak berharap sebanyak ini. Tapi Bibi Aisyah bilang ini. Bisakah saya mengatakannya? Tunggu, haruskah dia memberitahuku? Tapi izinkan saya katakan ini. Tapi ini bukan tempatnya. Sekarang Anda, baik silakan ceritakan, lalu saya akan menanyakan sesuatu tentang rumah, tentang Anda yang pergi dari rumah. Ya, tentang rumah. Akan dia merawatnya. Kubra merawatnya. Dia akan merawatnya. Dia akan merawat bayinya. Ya, saya tidak percaya sebelumnya. Karena kenapa pertengkaran terakhir kami lihat, Kubra juga ada di sini. Saya mengatakannya di depan wajahnya. Saya juga percaya dia akan merawat bayinya. Pakaian-pakaiannya nak selalu sudah siap, maksudnya sudah dibeli, dijahit, benar-benar bersih. Masukkan ke mesin cuci, keringkan, setrika dengan rapi, siapkan tasmu. Sebenarnya sedikit pertengkaran terjadi karena hal ini. Tapi saya juga bilang saya tidak akan tinggal bersama kalian jika perkataan saya tidak didengarkan. Saya mulai marah. Kau tahu tidak jelas apa hari-harimu sekarang. Itu mungkin terjadi hari ini, besok, atau lusa. Jadi mari kita bersiap. Setelah itu aku meninggalkan rumah demi dia. Bu Esra, saya tidak tahu. Dia lihat jadi dia percaya? Maksudku aku tidak menginginkannya, tetapi aku tidak dapat mengatasinya lagi. Saya yakin dia bisa mengurusnya ya. Saya tidak percaya, tapi tiba-tiba dia datang. Tadi malam Abdullah menelepon saya. Dia bilang, Bu, kami di rumah sakit. Dia bilang, apa yang harus kita lakukan, Bu? Dia bilang, Bu, Kubra sendirian. Langsung suami saya, anak laki-laki saya, semuanya juga anak perempuan saya berkata begitu. Mereka bilang, Bu, cepat temui Kubra. Karena dia bilang, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Dia bilang, kita adalah keluarganya. Saya langsung bangun. Kami memberitahu Pak Hikmet ketika dia pergi ke kantor pemerintah. Menantu saya menelepon. Dia bilang, Paman Hikmet, mereka baru saja membawa Kubra ke rumah sakit.
kalau kamu mau pergi, pergilah. Sejauh yang saya dengar, dia juga bilang, kalau saya pergi dan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dengan Abdullah, saya tanya dulu ke Abdullah. Abdullah bilang, kalau mereka datang, saya akan mencium tangan ayah mertua saya. Saya akan mencium tangan ibu mertua saya. Tentu saja mereka adalah orang tua kami. Mereka adalah orang yang lebih tua dari kami, cucu-cucunya. Jika mereka datang, kami terima dengan tangan terbuka dan mereka boleh ke rumah. Mereka juga bisa datang ke rumah sakit. Besok dia akan dipulangkan. Misalnya malam ini mereka bisa datang. Kami sangat menghormati mereka. Karena pada akhirnya kami adalah satu keluarga. Anak ini adalah milik kami berdua, Bu Esra. Saya benar-benar mengatakan ini. Dia adalah anak kami berdua. Dia punya kakek dan nenek dari pihak ibu. Mereka bisa datang. Kapanpun mereka datang, jika pintu kami terbuka, mereka adalah tamu saya. Saat ini saya juga tinggal sementara di rumah putri saya. Satu kamarnya kosong. Dia bilang, ibu datanglah ke sini. Pak Ikmet dan Ibu Kubra sangat ingin melihat bayi itu, tapi karena proses yang sudah kita duga dan sudah kita ketahui, entah mereka akan datang atau tidak, kami tidak tahu. Kami sedang menunggu. Chaner, haruskah kita kembali ke ibu kita? Apakah kamar bayi sudah siap? Bagaimana rasanya melahirkan? Pertama-tama, saya penasaran tentang sesuatu. Tepat sekali, mari kita bertanya. Saya ingin bertanya pada Kubra, berapa berat bayi tersebut saat lahir? Mereka menamainya apa? Silakan kelola sendiri prosesnya. Tentu saja Bu Esra. Kubra, selamat. Ibu Esra juga mengirimkan banyak salam. Dia mengucapkan semoga beruntung. Bagaimana rasanya jadi ibu? Berapa berat lahirnya? Bagaimana hari pertama dengan bayi Anda? Jadi seperti ini. Saya lahir dengan berat lebih dari 3.600 kg sehingga harus sesar. 10 menit setelah lahir saya langsung menangis. Saat itu air mata saya benar-benar mengalir dari mata saya. Saya tidak bisa menahan diri. Rasanya benar-benar berbeda. Apa yang kamu rasakan saat pertama menggendongnya? Bisa kamu gambarkan? Rasanya seperti obat bagi seseorang. Semua kesulitan itu langsung hilang saat itu juga. Ini adalah sesuatu yang kurang beruntung tapi juga sangat indah. Keluargamu saat ini Mungkin sedang menontonmu sekarang. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada keluarga Anda? jika ada yang ingin melihatnya, mereka selalu bisa datang. Ibu mertuaku juga memberitahuku hal itu. Pintu kami selalu terbuka, tak peduli seberapa hancurnya kita. Ibu mertuaku datang lagi untuk tolong. Dia sangat menghormatinya dalam hal itu juga. Jenan juga menanyakan hal ini. Silakan. Apakah kamu mengerti ayahmu? Apakah dia ingin bersama ibunya? Ibu Esra bertanya apakah dia ingin bersama ibunya? Karena ini adalah situasi khusus. Dengan baik. Apakah ibumu ingin kamu bersamanya saat melahirkan? Tentu saja kami ingin. Mengapa saya tidak menginginkannya? Kau tahu kita adalah keluarga. Kami selalu ingin mereka datang dan melihat. Baiklah. Kamu menelpon saat datang untuk melahirkan? Misalnya ibu mertua saya mengatakan bahwa ia akan membawa menantu laki-lakinya. Tahukah kau, istriku tidak akan pernah menimbulkan masalah. Tahukah Anda dalam hal ini setidaknya cucu-cucu saya, anak-anak saya? Dengan baik. Dia adalah seorang nenek dan seorang kakek. Bahkan jika pemahamannya rusak, apakah semuanya sudah siap di rumah? Apakah kamar bayi sudah siap? Sudah siap? Apakah semua perencanaan di rumah sudah dilakukan? Apakah semuanya sudah siap di rumah? Apakah kamar bayi, kamar-kamar yang berkaitan dengan anak, pakaian semuanya sudah siap? Pakaian juga sudah siap. Segala sesuatu di ranjang bayi sudah lengkap, semuanya sudah dipersiapkan. Jadi kami juga akan segera pindah ke rumah kami. Adalah nama bayi. Pakaian sudah kami urus. Nanti dia akan datang ke ranjang bayi di saat yang tepat. Bu Esra, saat ini Kubra sedang merasa bangga. Kami sudah pergi ke rumahnya, melihat dan merekam rumah itu juga. Jadi di rumah tidak banyak barang. Sekarang dia bilang ada, tapi kemungkinan besar dia hanya merasa bangga. Saat ini di rumah belum ada kamar bayi atau semacamnya. Kami sudah melihatnya. Dia sedang merasa bangga. Maksudku, entah ya, kadang orang juga jadi seperti itu. Karena kamu bilang begitu, sebenarnya aku tidak ingin terlalu menempatkan diriku dalam posisi itu. Maksudnya, Kalian juga sudah melihatnya kan? Saat bilang di rumah tidak ada barang. apakah maksudmu juga tidak ada sofa atau barang-barang lain yang bisa mereka gunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari? Bu Esra, biasanya saya akan bertanya kepada ibu saya dan Bibi Aisyah tentang hal itu hari ini. Kalau begitu aku akan kembali ke Bibi Aisyah. Karena Bibi Aisyah sendiri yang mengemukakan topik itu. Bibi Aisyah, Anda bilang Anda meninggalkan rumah. Anda mengatakan Anda pindah ke lokasi lain. Kami pergi melihat rumahnya, tetapi Anda mengambil kulkas dan semua kebutuhan umum. Mereka tinggal di satu kamar dengan satu sofa dan di kamar kosong. ya kamu benar.
Kamu benar, jangan tinggalkan. Abdullah berkata, ibu, kenapa kamu membawa kulkas dan sebagainya? Saya bilang, kamu ambil saja untuk dirimu sendiri. Kamu ambil untuk dirimu sendiri. Saya bilang, kenapa harus ambil? Saya ambil barangnya, karena agak kesal, jadi saya ambil. Kalau tidak, saya benar-benar akan kasih kuncinya ke mereka dan pergi. Saya memang ibu seperti itu. Bagi saya barang itu bukan apa-apa. Tapi tidak apa-apa, Bu Esra, saya hanya ingin mengatakan ini. Yang tidak pernah jatuh dan tidak pernah bangkit hanyalah Allah. Allah itu maha besar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saya juga ingin mengatakan ini kepada Bu Esra. Aku tidak percaya, Kubra, maksudku hal seperti ini bisa terjadi. Sebenarnya aku memang agak tidak percaya, tapi aku tidak mengatakannya. Tiba-tiba aku sampai di rumah sakit, aku tanya, kamu bawa tasmu kan? Dia bilang, iya aku bawa, Bu. Ternyata semua barangnya sampai ke tasnya pun sudah dicuci, disetrika, semuanya bersih dan rapi di dalam tasnya. Setelah itu aku bilang, bagus, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan seperti ini. Aku bilang, nak, jaga bayimu tetap bersih. Aisyah, berarti sekarang kamu juga sudah melindungi menantumu di sini. Kalau begitu kami menunggu kamu, menantu dan Abdullah kembali ke rumah supaya kalian semua bisa tinggal bersama. Tidak, aku tidak akan pulang. Tidak, ini sudah yang terakhir. Itu adalah kepergianku yang terakhir dari rumah itu. Tapi tetap saja dia menantuku, anakku, cucuku. Tentu saja aku tidak akan meninggalkan cucuku sendirian. Sampai masa nifasnya selesai, aku akan membawanya ke rumahku. Bahkan malam ini. Besok malam aku akan membawa Kubra ke rumah anak perempuanku. Chaner, aku penasaran. Apa nama bayinya? Bu Esra, kami lupa nama bayinya. Kami akan bertanya, kami akan lupa. Nama bayi itu penting. 2 nama diberikan, Ibu Esra. Yang satu dinamai Kubra dan Abdullah, yang satu lagi dinamai saudara perempuan Aicha. Pertama saya bertanya tentang Kubra, lalu kita sampai pada nama yang Anda pilih, Saudari Aicha. Kamu beri nama apa, Kubra? Kami menamainya Matahari. Katakan lagi. Matahari. Matahari. Nama tengahnya adalah Sun, di mana Hikmet. Lihat, ibu mertuamu mengatakan nama tengahnya adalah Gunesh. Jadi kedua pasangan saya akan tercantum di KTP saya. Nama yang mana? Namun dia akan menamakannya dengan nama Abdullah Hikmet Bey. Tidak kami mengatakan demikian, itu akan menjadi Matahari. Mereka menamainya Esra Hanum Gunesh, tapi Bibi Aisyah mengatakan nama tengahnya adalah Gunesh. Dia bilang aku memberinya nama aslinya. Anda juga menamakannya? Musa. Saya menamakannya berdasarkan nama Nabi Musa. Dalam identitas Apa yang akan ditulis Aisyah? Musa atau Matahari? Musa akan ditulis. Musa Gunesh juga. bisa juga ditulis misalnya dalam penulisan. Musa Gunesh atau Gunesh Musa juga bisa ditulis. Kata Esra, nama ganda. Demi Allah saya tidak tahu. Kalau memang bisa ya sudah, karena saya ingin Musa. Gunesh Musa Hikmet, biarkan saja begitu. Ya, saya juga menyapa Pak Hikmet dari sini. Dia adalah besan saya. Kami adalah keluarga. Anak ini milik kita berdua. Kalau mau datang, ajak istrimu. Dengan senang hati, datanglah ke rumah anak perempuanku atau ke rumah sakit. Besok kami akan pulang. Sungguh Mas Hikmet, aku juga ingin menyapamu dari sini. Kami sudah melihat bayinya, memang sangat lucu. Kubra sedih. Beberapa hari lalu kami bicara dengannya. Matanya berkaca-kaca. Seperti yang aku bilang. Sekarang dia sedang menahan gengsi. Aku tak bilang banyak, tapi dia merindukan kalian. Dia sebaiknya mengatakannya. Mereka di sini. Senang kalian datang ke rumah sakit. Istriku tidak bisa mengatakannya. Sebelum siaran dia bilang. Tapi saat siaran untuk ayahmu katakan, bisa menyapa dari sini? Dia sedang menontonmu. Aku akan membiarkanmu berdua saja dengan ayahmu. Sebenarnya aku menyapa baik untuk ibuku maupun ayahku. Jadi kalau mereka ingin bertemu, mereka bisa datang kapan saja. Mereka sangat berarti bagi kami. Kamu kangen? Ya, tentu saja kami rindu. Kami rindu mereka datang dan melihat kami pribadi. Saya penasaran dengan perasaan Anda. Kami juga seorang anak. Kami menjadi pemiliknya. Karena kami juga punya anak. Nona Esra penasaran dengan perasaan Anda. Bisakah Anda menceritakan perasaan Anda terhadap ayah Anda? Jadi tentu saja kami melewatkannya. Ibu saya, ayah saya, keduanya. Sekarang saya tidak bisa memisahkan keduanya. Maksud saya, biar mereka datang dan melihat cucunya juga. Maksud saya, mereka juga ingin melihat saya dan istri saya. Baik itu istri saya, mereka tidak akan pernah bersikap tidak sopan atau tidak hormat. Suka atau tidak, mereka tidak akan melakukannya. Terima kasih, semoga Allah memberkahi dengan orang tua. Pertumbuhan yang sehat dan menyeluruh bermanfaat bagi masyarakat.